Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tresnawati-Ningrat dengan NIM 2206204. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Besi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai template atau setting awal dari Revit. Nah, pada saat kita akan menggambar atau merencanakan suatu konstruksi, alangkah baiknya kita itu diawali dengan setting awal. Ini terkait dengan template. Nah, template itu adalah sebuah folder di Revit. Nah, bisa dilihat ya, untuk folder Revit itu sendiri berisi family templates, berisi libraries, dan berisi template itu sendiri. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai template yang ada di folder Revit ini. Nah, bisa dilihat ya, template itu sendiri berisi ada template konstruksi, ada template arsitektur, ada template struktur, ada template MEP. MPP itu adalah mechanical, electric, serta plumbing. Nah, sebenarnya dari template-template yang ada ini sama aja, cuman berbeda fungsinya. Mungkin nanti disesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita rencanakan, entah itu arsitektur, entah itu struktur, ataupun MEP. Nah, sebagai contoh, di sini sudah ada tampilan Revit ya. Nah, bisa dilihat ini sebagai contoh, ini adalah view dari template arsitektur. Nah, gimana sih cara tahu kalau ini template arsitektur? Nah, bisa dilihat ya, kalau misalkan arsitektur itu di sini ada floor plans atau denah. Kemudian ada ceiling plans atau plafon, dan ini ada elevasinya. Nah, elevasi di sini maksudnya itu adalah tampak kanan kiri ataupun tampak depan, tampak belakang. Nah, ini semua adalah bawaan dari template arsitek itu sendiri. Nah, ini kita akan coba buka untuk template struktur. Kita buka ke file, new, kemudian template struktural. Nah, ini struktural, kita open. Nah, ini untuk template struktural. Nah, kalau untuk template struktural itu bisa dilihat untuk denah lantainya itu ada level 1 dan ada level analytical. Apa sih analytical itu? Nah, analytical itu tuh maksudnya satu garis lumbu. Misalkan seperti balok atau kolom, apabila kita mau menganalisis, analisis dalamnya seperti momen, gaya dalam momen, ataupun yang lainnya, itu biasanya menggunakan aplikasi seperti SAP ataupun aplikasi ETABS. Nah, nanti garis sumbu seperti itu tuh nempelnya di level analytical. Nah, jadi ini untuk template struktur. Kemudian kita akan membuka template selanjutnya, kita open lagi, kita new lagi. Template file kita buka yang plumbing. Nah, ini untuk template dari plumbing. Nah, bisa dilihat ya, pada project browser ini adalah template untuk plumbing. Nah, bisa dilihat di sini ada denah lantai plumbing, ada plafon plumbing, ada 3D view, serta ada elevasi juga. Ini ada tampak depan, tampak belakang, kanan, kiri plumbing. Kemudian kita akan buka template lagi, yaitu template mechanical. Nah, ini untuk bisa dilihat ya di project browser, ini untuk template dari mechanical. Sebenarnya hampir mirip dengan punyanya plumbing. Ada floor plan, ceiling plan, 3D view, elevasi, cuman bedanya itu untuk di mechanical ini ada project browser untuk tata udara atau sistem mechanical.
Nah, selanjutnya kita buka template untuk electrical atau lighting. Nah, bisa dilihat di project browser lagi ya. Ini untuk lighting atau electrical template. Yang pertama itu ada titik lampu ini. Kemudian yang kedua ada stop kontak. Nah, jadi bisa dilihat ya di masing-masing project browser. Ini untuk arsitektur bisa dilihat project browser ini berbeda dengan konstruksi atau struktur, berbeda dengan plumbing, dengan mekanika, atau dengan lighting. Ini untuk struktur, project browser struktur. Yang bedanya itu, yang struktur ada analytical untuk menganalisis struktur itu sendiri seperti momen atau gaya dalam momen. Kemudian ada plumbing. Nah, yang plumbing pun sama halnya berbeda. Ini untuk project browser buat plumbing. Kemudian ini project browser mechanical. Nah, dan yang terakhir ini ada project browser electrical atau lighting. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, apabila kita mau menggambar dinding di template arsitek ini, bisa kita coba ya. Nah, ini untuk dinding bisa di arsitek. Sementara pada template struktur ini, nah pada saat struktur ini, untuk dinding tidak akan muncul, kecuali hanya balok IWF ini saja. Maaf sebelumnya, apabila kita akan menggambar dinding pada template arsitektur, maka dia akan banyak. Sementara apabila kita akan menggambar struktur pada template arsitektur ini, hanya muncul dinding IWF saja. Yang bisa kita lihat ya. Nah, ini hanya akan muncul IWF saja. Nah, ini tidak otomatis ada, maka dari itu kita harus klik load family agar template-templatenya itu tersedia. Kita klik load family ini. Nah, ini. Nah, bisa kita lihat di sini. Karena ini tuh template-nya template arsitek, maka untuk struktural itu tidak akan muncul. Nah, untuk aplikasi Revit itu seperti itu. Apabila kita menggunakan template arsitektur, maka ia hanya bisa menggunakan berbagai macam komponen-komponen arsitektural. Untuk strukturnya dia tidak akan bisa. Jika kita ingin memunculkan struktur ini, maka kita harus load family dulu agar dia bisa muncul gitu untuk komponen-komponen struktural yang akan ditempelkan di template arsitektur. Nah, beda halnya apabila kita menggambar atau merencanakan sebuah bangunan dengan tampilan struktur. Ini untuk template dengan struktur. Nah, kalau struktur ini, misalkan kita coba menggambar balok ini. Kita klik yang balok ini. Nah, maka dia akan muncul berbagai jenis IWF-nya untuk balok itu sendiri. Berbeda dengan yang tadi tampilan arsitek. Kita lihat kembali tampilan arsitek ini. Apabila kita klik balok ini, maka dia tidak akan muncul dan harus dimunculkan dengan load family. Nah, ini yang arsitektur, yang struktur. Nah, jadi beda ya. Yang arsitektur itu khusus untuk menggambar komponen dari arsitektural itu sendiri, dan yang struktur itu khusus untuk menggambar struktur dari bangunan itu sendiri. Begitu pula dengan plumbing. Nah, kita lihat template plumbing.
Nah, bisa dilihat ya ini untuk template plumbing. Nah, ini akan otomatis yaitu mengenai pemipaan. Bisa dilihat untuk pemipaan itu ada di sistem. Nah, ada di tool sistem ini untuk pemipaan. Nah, kita bisa lihat di yang sini pipa. Nah, maka dari properties bahan-bahan itu sendiri akan muncul. Ini ada PVC atau ada yang standar ini untuk pipa. Berbeda apabila kita menggambarnya di arsitek. Bisa kita lihat aja. Kalau misalkan kita buka tool sistem di arsitek ini, maka dia tidak akan muncul bahan desainnya dan akan seperti blank ini. Nah, apabila kita buka di plumbing kembali, kita buka tool sistem, maka bahan-bahan untuk desainnya itu dia akan muncul seperti ini, seperti itu. Nah, jadi inilah penjelasan hari ini bahwa template itu menyesuaikan dengan tujuan kita menggambarnya itu akan seperti apa, entah itu arsitektur, entah itu struktur, plumbing, mekanikal, ataupun lighting. Nah, langkah selanjutnya itu ada setting awal Revit. Di sini kita mungkin hapus dulu. Untuk keseluruhannya kita hapus dulu. Nah, kita bisa buka ke file yang ada di sini yang berwarna biru. Kita bisa klik file. Nah, ketika kita akan merencanakan atau menggambar itu, kita klik new. Nah, maka dia akan muncul file template, entah itu konstruksi atau struktur, entah itu arsitektur, elektrika, mekanikal, plumbing, seperti itu. Nah, itu akan muncul sesuai yang akan kita rencanakan. Misalkan di sini kita mau menggambar mengenai arsitektural, maka kita klik aja matrix arsitektural template seperti ini. Oke. Nah, maka dia akan muncul template arsitektural. Ini untuk template arsitektural. Lain halnya dengan kita merencanakan yang lain. Di sini ada struktur, ada elektrikal, mekanika, ada plumbing. Ini tinggal klik aja, nanti dia akan muncul tempatnya seperti itu. Nah, ini kita exit lagi. Nah, gimana sih cara kita memunculkan template-template ini agar mempermudah gitu. Kita nggak perlu browse lagi apa yang kita cari ini. Jadi udah ada di settingan awalnya gitu, udah ada di sininya. Gimana sih caranya? Jadi video kali ini tuh akan mencoba membahas bagaimana cara memunculkan template pada saat kita membuka Revit seperti ini. Nah, caranya itu kita pilih kita new dulu. Ini kita hapuskan dulu. Nah, caranya itu adalah kita klik file, kita klik option yang ini. Nah, nanti akan muncul setting awal seperti ini. Ini nanti kita akan menyeting semua. Sebenarnya itu bawaan dari aplikasi Revit sendiri. Nah, kita coba ke file location. Nah, di sini project template. Di sini kita bisa menambahkan atau mengurangi template yang ada di tampilan awal tadi. Misalkan ini ada plumbing, mechanical, electrical, struktur, arsitektural. Nah, ini gimana sih cara kita menambahkan ini? Mungkin kita dulu ya ini kita mau menghapus, bisa klik yang ini untuk dihapus. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan template-nya, bisa klik tambah ini. Kemudian kita cari di English Imperial. Di template, sini saya menggunakan Revit 2021, kemudian cari folder
Nah, kemudian kita mencari folder template di sini. Di material ini kita tinggal cari aja, misalkan kita butuh misalkan di sini kita butuh plumbing default, kita tambahin untuk plumbing, kita tambahin. Atau kita mau menambahkan electrical. Di sini kita cari electrical. Nah, ini untuk electrical defaultnya. Atau kita mau menambahkan mechanical. Di sini kita tinggal tambahin mechanical aja. Nah, seperti ini. Ini untuk setting awal dari template Revit yang akan muncul pada saat dibuka nanti, seperti itu. Nah, di sini agar memudahkan pada saat kita menyimpan file yang sudah dibuat, kita bisa ke default path for user file. Nah, ini nantinya folder untuk menyimpan hasil project menggambar kita di Revit. Kita bisa browse. Nah, kalian bisa naruhnya di mana aja sebenarnya. Di sini saya naruhnya di dokumen. Nah, kita buat folder baru. Ini new ke sini. Nah, klik folder. Nanti bisa dinamain untuk foldernya file project Revit. Kemudian nanti untuk setiap file project Revit yang sudah dikerjakan, dia akan tersimpan secara otomatis di folder yang tadi, karena kita sudah menyimpan folder itu di default path for user file. Itu akan memudahkan kita menyimpan nantinya, dan tidak perlu mencari tempat-tempat folder lagi untuk menyimpan hasil project ini. Seperti itu. Ini kita okekan. Nah, bisa dilihat ya, kita klik file lagi, kita new. Nah, di template file ini nantinya akan muncul template-template yang sudah kita tambahkan tadi. Ada mechanical default, ada plumbing default, ada electrical default, seperti itu. Udah, di sini kita akan mencoba membuka satu file template new. Nah, misalkan tadi kan kita udah nambahin plumbing, mechanical, electric. Kita coba membuka untuk yang plumbing ini. Nah, ini tampilan untuk template dari plumbing. Nah, mungkin sekian penjelasan mengenai setting awal mengenai template dari Revit itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.